Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Oke, jadi di sini udah ada Xiaomi Poco M3, Poco M3 yang digadang-gadang sebagai entry level killer. HP yang bisa ngalahin HP-HP lain di rentang harga 1 sampai 2 jutaan. Emang di HP rentang harga segitu biasanya nawarin apa sih? Well, cenderung biasa aja sih ya, kayak layar yang biasa aja, kamera biasa aja, chipset dan performa yang nggak spesial-spesial amat. Lantas, apakah gelar killer di HP ini pantas buat dia dapatkan? Apakah dia nawarin sesuatu yang lebih di harganya sekarang? Mari kita bahas. Seperti yang udah saya bilang tadi, HP ini kisaran harganya sejuta sampai 2 juta. 1,9 juta untuk versi RAM 4GB dan storage 64GB, dan 2,3 juta untuk RAM 6GB dan storage 128GB. Diskon 100.000 dari harga tadi kalau teman-teman dapatnya pas flash sale. Tapi seriusan deh, teman-teman di sini ada yang pernah menang flash sale dari Xiaomi nggak sih? Soalnya saya udah nyobain dari zaman Redmi 9, dan saya cobain berkali-kali, sekalipun nggak pernah dapet. Coba teman-teman yang pernah berhasil untuk dapetin satu unit HP Xiaomi apapun melalui flash sale, boleh cerita pengalamannya di bawah ya. Chipset HP ini menggunakan Snapdragon 662, didukung baterai yang gede banget, 6000 mAh. Untuk SIM tray di sebelah kiri mendukung dual nano SIM dan dengan slot untuk SD card yang terpisah sendiri. Terus di sebelah kanan ada sensor sidik jari yang nyatu sama tombol power. Menurut saya posisinya cakep dan ergonomis sih. Sensornya bekerja dengan baik dan akurat meskipun nggak tergolong terlalu kenceng. Terus di bagian atas, khas Xiaomi banget nih, terdapat infrared blaster yang bisa bikin HP ini jadi remote untuk berbagai perangkat elektronik kayak AC atau televisi. Desain HP-nya sih tergolong simple ya, di belakang nggak banyak macem-macem. Mungkin teman-teman sekarang udah lihat meme-nya, desainnya mirip karakter Among Us. Unit saya ini warnanya Poco Yellow, kuning nyentrik banget. Panel belakangnya berbahan plastik dengan tekstur yang mengimitasi tekstur kulit. Jadi aman dari sidik jari, tapi rada licin juga sih, jadi ada baiknya pakai casing. Syukurnya di dalam boxnya udah dikasih casing juga, cakep. Terus di bagian panel belakangnya ada satu buah blok gede banget berwarna hitam mengkilap. Ini nih yang bikin mirip sama kaca helm karakter di game Among Us. Di situ terdapat modul kamera dan tulisan Poco segede gaban. Beneran bikin orang tahu kalau kita lagi pegang HP Poco. Bukan aksen desain favorit saya sih, saya lebih suka desain yang cenderung bersih dari teks, nggak ada tulisan yang terlalu besar. Di bagian bawah terdapat sebuah charging port yang menggunakan USB Type-C. Sip. Oh iya, HP ini juga masih punya headphone jack. Di depan terdapat sebuah layar berukuran 6,53 inci dengan potongan kamera bertipe water drop di bagian atas. Layarnya menggunakan panel IPS dengan kecerahan yang cukup dan reproduksi warna yang masih enak dilihat. Layarnya emang nggak spesial sih, biasa aja, dan kalau dilihat pas posisi HP-nya agak nyamping juga nggak terlalu oke kelihatannya. Tapi ya masih bisa diterima lah di harga segini. Nah, kemudian speakernya nih. Ini dia yang menurut saya lumayan spesial dari HP ini, karena di harga segini dia ngasih speaker dengan susunan ganda, stereo speaker. Jadi suaranya keluar dari sisi bawah dan atas HP-nya. Ini jarang banget ditemuin bahkan di HP mid-range sekalipun. Suaranya oke dan bikin pengalaman konsumsi media jadi lebih imersif. Good job untuk Xiaomi dari sisi speaker. Performa Snapdragon 662 didukung RAM 6GB di HP ini cukup banget sih untuk kegiatan harian saya. Akses sosial media, pindah-pindah aplikasi lumayan lancar. Ya nggak super responsif sih, tapi nginget harganya nggak bisa banyak protes juga. Intinya sih menurut saya masih nyaman. Nah, untuk gaming, performa si Snapdragon 662 ini patut diacungi jempol. Dia bisa mainin game-game populer kayak Mobile Legends dan PUBG Mobile dengan lancar. Bahkan Genshin Impact pun masih bisa dimainin di HP ini. Kalau teman-teman mau dengar penjelasan lebih mendalam terkait performa gamingnya, termasuk data FPS dan konsumsi baterainya, saya udah upload videonya yang bisa teman-teman cek di link di atas ini ya. Ngomong-ngomong baterai, 6000 mAh itu gede banget loh. Baterainya bikin HP ini bisa tahan dipakai seharian dengan pemakaian rata-rata orang. Sosial media lah, kamera lah, sesekali ngegame, aman. Bahkan 2 hari juga bisa tahan dengan pemakaian yang lebih konservatif.
Namun kapasitas baterainya yang gede bikin HP ini pas dicas emang agak lama sih. Meskipun dia udah mendukung fast charging sampai 18 watt dan batok charger yang di dalam boxnya itu mendukung pengecasan sampai 22,5 watt, dia masih memerlukan sekitar 2 jam untuk ngecas dari kosong sampai penuh. Ini merupakan salah satu kekurangan yang menurut saya masih bisa diatasi sih. Karena seringnya pas kita pakai HP ini, kita cuma perlu ngecas sekali aja. Jadi bisa dicas pas mau tidur dan pas udah bangun nanti baterainya udah penuh. Sekarang kameranya. HP ini memiliki 3 buah kamera. Kamera utamanya 48 megapiksel, lalu ditemani sebuah kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth untuk membantu foto potret di HP ini. Awalnya saya rada skeptis dengan keberadaan kamera depth ini, tapi ntar kita lihat sama-sama ya. Secara umum, kualitas gambar yang dihasilkan kameranya bersifat sangat tersaturasi dengan kontras yang lumayan ekstrim. Jadi warna-warnanya itu ngejreng banget. Bisa dibilang lumayan jauh sih dari warna objek aslinya. Beberapa orang mungkin suka dengan style warna ini. Sayangnya, ini bikin dynamic range-nya jadi kurang oke. Detail-detail di tempat yang agak gelap cenderung hilang, di bagian yang agak terang juga sama. Detailnya nggak begitu kelihatan. HP ini sih punya mode HDR atau High Dynamic Range untuk bantu di segmen Dynamic Range tadi. Mode HDR-nya bisa sih, tapi menurut saya masih kurang konsisten. Kadang hasil fotonya makin cakep dan detail-detailnya makin dapet, tapi juga kadang nggak ngefek apa-apa. Ketajamannya juga standar lah. HP ini masih ada mode untuk jepret dengan resolusi full 48 megapiksel. Namun sejujurnya, saya nggak bisa lihat perbedaan yang berarti untuk hasil jepretan yang biasa dan jepretan dengan mode 48 megapikselnya. Tapi secara keseluruhan saya masih bisa nerima kualitas fotonya untuk harga segini. Dia juga ada mode malam ya. Tapi hasilnya ya udahlah. Saya bakal kasih satu sampel foto buat teman-teman, dan saya yakin teman-teman pasti langsung ngerti kenapa teman-teman nggak akan mau jepret foto pakai kamera HP ini pas kondisi lagi gelap. Untuk mode potret, keberadaan kamera depth tadi beneran ngebantu sih untuk memetakan objek mana yang berada lebih jauh dan lebih dekat dari kameranya. Untuk nimbulin efek bokeh. Ngeblur-ngeblur gitu deh pokoknya backgroundnya. Secara keseluruhan hasil potretnya ya cukup oke lah. Lalu lensa makronya, ini nambahin fleksibilitas sih kalau mau jepret objek-objek jarak dekat. Cuma ya resolusinya emang rada kecil ya, kecil banget bahkan. Buat seru-seruan tetap bisa, tapi hasil fotonya nggak akan super tajam. Saya sih lebih seneng kalau lensa makro ini diilangin aja, terus kalau bisa diganti sama lensa ultrawide atau lensa telefoto untuk ngezoom, karena pastinya lebih kepake. Nah, untuk video, kamera HP ini bisa ngerekam video dengan resolusi 1080p di 30 fps. Untuk hasilnya, style dan tone warnanya sih mirip sama hasil jepretan-jepretan fotonya tadi. Tapi sayangnya sepertinya belum ada stabilisasi apapun di kamera HP ini, mau hardware ataupun software. Jadi goyangan-goyangan yang terjadi pas kita lagi ngerekam video itu bakal kerasa dan kelihatan banget di hasil videonya. Kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel, dan sama seperti kamera belakangnya, dia bisa melakukan perekaman video dengan resolusi 1080p di 30 fps. Untuk hasilnya sih menurut saya masih oke lah ya untuk harga segini, dan dia nggak terlalu kompromi di kamera selfie-nya. Ya, jadi ini adalah sampel kamera depan dan audio internal dari Poco M3. Sekarang saya lagi ngerekam ini di kondisi yang lagi terang banget. Belakang juga ada langit yang terang banget, itu ada beberapa gili di situ. Ini lagi ada di pantai di Lombok ya, di Pantai Sekotong namanya. Dari sisi sistem operasi, HP ini menggunakan Android 10 yang dibalut dengan MIUI 12. Dan sama seperti HP-HP Xiaomi lainnya yang menggunakan MIUI, iklannya banyak banget woi. Nginstal aplikasi aja nih, mereka seolah memaksa kita menggunakan aplikasi scanner untuk nge-scan aplikasi yang baru kita install. Tebak biar bisa apa? Oh jelas, nampilin iklan. Aplikasi-aplikasi bawaan yang sebenarnya nggak kita perluin juga banyak banget. Sisi software tersebut menurut saya adalah salah satu kelemahan yang biasa ditemukan di ponsel Xiaomi, termasuk Poco M3 ini.
Ya, semoga kedepannya sama Xiaomi jumlah iklannya dikurang-kurangin lah. Karena pengalaman pakai HP-nya jadi kurang asik pas kita lagi asik pakai dan ada iklan yang muncul. Oke, jadi kesimpulannya, menurut saya kata entry level killer di HP ini sih lumayan cocok ya. Soalnya di harga segini, kita bisa dapat HP dengan hardware yang bagus, performa yang cakep, dan fitur-fitur asik tanpa kompromi terlalu banyak di sektor lain, seperti sektor kamera. Tapi kurangnya ya itu, MIUI-nya rame banget sama iklan, dan kalau mau dapetin HP ini di harga termurahnya, teman-teman harus berjuang di flash sale yang... Aduh, saya sih nggak pernah dapet ya. Tapi overall ini HP yang bagus kok, cakep. Boleh banget jadi salah satu pilihan untuk teman-teman yang lagi pengen minang HP di harga 1-2 jutaan. Sekian review untuk Poco M3 kali ini, kita jumpa lagi di video berikutnya.